Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa Suci Ningtyas, MPM 2408260055. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blok gastrointestinal, hepatobiliar, and pankreas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penyakit gastritis. Apa itu gastritis? Gastritis adalah kondisi medis yang ditandai oleh inflamasi, yaitu peradangan yang terjadi pada mukosa lambung, baik yang bersifat akut, yaitu dia secara tiba-tiba, maupun kronik. Dia sudah berlangsung sejak lama. Inflamasi ini dapat muncul tanpa adanya gejala atau dengan manifestasi klinis seperti nyeri ulu hati, mual, dan gangguan pencernaan. Etiologinya yaitu infeksi yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Kemudian ada obat-obatan seperti NSAID, aspirin, kortikosteroid, dan lain-lain. Kemudian ada alkohol, rokok, dan diet. Kemudian ada juga stres fisiologis, contohnya seperti trauma, luka bakar. Kemudian ada pula pola makan tidak teratur dan penyakit autoimun. Kemudian ada pula tanda dan gejalanya seperti nyeri atau rasa terbakar di perut bagian atas. Kemudian ada mual dan muntah. Kemudian penurunan nafsu makan. Kemudian ada rasa tak nyaman setelah makan. Kemudian ada cepat kenyang dan melena. Melena merupakan BAB-nya berwarna hitam. Kemudian ada pula pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan seperti nyeri tekan. Itu dia akan nyeri pada epigastrium. Kemudian ada pula bising ususnya meningkat. Kemudian ada inflamasi berat, contohnya perdarahan saluran cerna, yaitu dia akan hematemesis atau melena. Melena tadi itu merupakan BAB-nya dia berwarna hitam karena tercampur oleh darah. Kemudian gastritis kronis, yaitu pasien yang anemis. Kemudian ada juga pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan untuk menegakkan diagnosanya, seperti urea breath test atau tes antigen feses untuk mengecek apakah dijumpainya Helicobacter pylori. Kemudian ada tes darah lengkap untuk anemia atau inflamasi. Kemudian ada pemeriksaan endoskopi, yaitu gastritis erosif. Dia akan dijumpai gasternya lecet-lecet. Berikut merupakan gambar endoskopi pada gasternya, yaitu dia akan lecet-lecet. Kemudian ada komplikasinya seperti ulcus pepticum atau bisa juga disebut dengan tukak lambung. Kemudian ada perdarahan saluran cerna atas. Kemudian ada atrofi mukosa yang berpotensi menuju kanker lambung. Kemudian ada anemia defisiensi B12 pada kasus autoimun. Kemudian ada pula patofisiologinya, yaitu peradangan gastritis terjadi ketika keseimbangan antara faktor agresif, yaitu asam lambung, kemudian Helicobacter pylori, NSAID, dan faktor protektif mukosa lambung terganggu. Pada infeksi Helicobacter pylori, bakteri menghasilkan urease dan protein virulensi yang merusak mukosa serta memicu respon imun kronik yang menetap. Kemudian ada pula tata laksana untuk pengobatannya, seperti ada antacid, fungsinya untuk menetralisir asam lambung dan menghilangkan nyeri pada lambung. Kemudian ada acid blocker, fungsinya dapat mengurangi jumlah asam lambung yang diproduksi. Kemudian ada proton pump inhibitor, yaitu menghentikan produksi asam lambung. Kemudian ada pula edukasi yang dapat kita lakukan untuk pencegahan terjadinya gastritis. Contohnya seperti mengatur pola makan secara teratur dengan porsi sedikit tapi teratur. Kemudian hindari makanan pedas, asam, dan berlemak. Mengolah stres dengan baik. Kemudian ada menghindari mengonsumsi alkohol dan berhenti merokok. Kemudian menghentikan penggunaan obat NSAID. Kemudian berikut merupakan referensi jurnal yang saya ambil. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.